Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Bapa, inilah keberadaan kami, anak yang Kau kasihi, dan kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas semua karena Engkau. Biarlah sebelum kami mengadakan artis lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu, selipkan mata rohani kami dan bimbing kami melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Rasul-Rasul pasal 14 ayat 21 sampai ayat 28. Kisah Rasul-Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia untuk mulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setiba di situ mereka menanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Dan Bapa, Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada mau iman. Dan di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari. Dikatakan pada ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati mereka, murid-murid itu, dan menasihat mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Paulus dan Barnabas menguatkan iman bagi jemaat-jemaat. Yang sangat menarik, mereka harus bertekun dalam iman. Kenapa? Harus bertekun dalam iman, sebab untuk masuk dalam kerajaan Allah harus banyak mengalami sengsara. Kalau tidak kuat imannya, kalau tidak tahan imannya, kalau imannya tidak teguh, sebab firman Allah katakan untuk masuk kerajaan Allah banyak mengalami sengsara atau masalah atau penderitaan atau kesalahan. Dan Alkitab menulis Matius 16 ayat 24. Ya. Barang siapa ikut aku, Yesus banyak memikul salib dan menyangkal. Ini yang tidak disenai oleh daging. Daging maunya enak, daging maunya senang. Hari ini saudara datang adakan mesbah, inilah saudara melawan daging, mengalami apa? Mengalami katakan sengsara. Mesti berangkat kerja, mesti buru-buru, tapi setiap waktu seberapa jam atau setengah jam adakan mesbah. Kalau saudara tidak berikan waktu atau berkorban, ini disebut berkorban waktu, bangun lebih awal, bekerja lebih awal untuk bisa mengadakan mesbah. Ini sengsara. Ini harganya sebayar. Harganya sebayar. Harganya sebayar untuk masa kerajaan yang dikatakan sengsara atau masalah atau persoalan atau problem. Sebab pikul Tuhan, pikul salib yang menyangkal. Pagi hari ini sudah pikul salib. Sebentar kita akan bekerja, sebentar kita akan berdagang, sekolah, kuliah dan segalanya masih menghadapi masalah. Tapi ingat, di balik sengsara tidak ada mahkota tanpa ada salib.
salib itu bicara penderitaan atau sengsara. Saya percaya saya mau bayar harga untuk mendapatkan mahkota yang tidak lain. Itulah harga sengsara. Dan pagi hari saudara sudah bayar harga. Ya, di salib adakan mesbah, ini harga. Dan saya percaya hari yang hebat tidak sia-sia. Tuhan juga pasti tahu kebutuhan saudara. Tuhan juga pasti memberkati usaha saudara. Amin. Benar Bapa di surga. Untuk masuk dalam kerajaan Allah harus banyak mengalami masalah, persoalan, sengsara atau penderitaan. Tapi kami percaya di balik penderitaan ada mahkota yang kau siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja sedepan perang seluruh. Dan kami bersyukur kepada Engkau, pandemi, endemi, dan ekonomi kami, negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.